Baik, setelah berjumpa kembali dengan saya di lanjutan perkuliahan algoritma, masuk di minggu yang ke-8 ya. Jadi untuk mahasiswa TI semester 1 kita akan lanjutkan materi terakhir itu tentang apa namanya perulangan ya. Jadi minggu ini kita akan masuk ke materi bahasa Python ya. Nanti saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan penggunaan atau bagaimana cara mempraktekannya gitu ya, karena kan ini kan kita situasinya masih belajar online. Pertama, yang Anda harus punya laptop ya, jelas harus punya laptop. Yang kedua, solusinya apakah nanti harus menginstal Python-nya atau tidak ya. Saya akan memberikan alternatif berupa menjalankan Python-nya secara online. Ya, jadi menjalankan Python-nya secara online. Nah, maksudnya secara online seperti apa? Jadi Anda tinggal nanti masuk ke link-nya, kemudian tinggal buat skripnya begitu ya. Nanti skripnya bisa diketik langsung atau bisa menggunakan apa namanya Notepad++ gitu ya. Notepad++. Nanti saya akan menjelaskan ada di penjelasan PowerPoint ya. Oke, kita akan coba langsung lihat saja PowerPoint-nya supaya meningkat waktu ya. Kita akan coba usahakan tercover di dalam satu record. Kalau tidak tercover nanti saya akan buat dua video ya. Baik, pertama ya bahasa Python ya. Kita akan coba lihat. Jadi Python ini apa ya? Python ini adalah bahasa yang eksekusinya itu interpreter. Jadi kalau interpreter itu adalah baris per baris, ya. Interpreter itu baris per baris. Jadi kalau bahasa pemrograman itu ada yang di apa namanya di running secara baris per baris, ada yang harus dikompilasi, istilahnya dikompile. Ya, jadikan satu package, kemudian baru bisa di running. Nah, ada kelebihan, ada kelemahan ya dari masing-masing jenis. Kalau kita melihat untuk pembelajaran di awal yang namanya Python tentunya akan sangat mudah karena interpreter itu kalau dia ketemu error dia berhenti di situ, akan nunjukin gitu errornya di mana. Ya, itu interpreter ya. Sedangkan kalau compiler enggak, ada compiler itu harus di-compile dulu, dijalankan ya. Kadang kita nggak bisa langsung tahu nih di mana salahnya. Itu nggak enaknya pakai compiler gitu ya. Jadi kita yang kita pakai ini adalah interpreter. Ya, jadi kalau compiler itu mengubah high level jadi bahasa mesin dengan baca sebelum blok ya baru eksekusi gitu ya. Jadi kalau error berhenti udah ngejalan ya. Kalau interpreter enak gitu ya, masih ada yang dijalankan kemudian titik kasih tahu di errornya di bagian mana ya. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman high level language yang mengadopsi interpreter. Gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian masih lanjutan. Jadi interaktif, ada istilah interaktif. Interaktif mode ya, mode interaktif itu menjalankan perintah atau kita mengeksekusi program ya line by line ya, atau ketika kita nekan enter ya atau nekan running itu baru dijalankan. Nah, ini akan sangat cocok apa namanya untuk program-program yang singkat gitu ya. Jadi makanya di algoritma kita bisa nih manfaatkan Python untuk melatih logika programan kita. Jadi cocok untuk dijalankan di mode singkat ya. Ada yang pakai prompt gitu ya, langsung dijalankan tuh bisa. Tapi kita supaya nanti tersimpannya lebih enak ya, nanti Anda bisa install Notepad++-nya kemudian bisa online saja. Kalau memang ada di laptopnya ada yang sudah terinstall Python ya nggak masalah ya, bisa disimpan dalam bentuk file gitu ya. Jadi kalau command prompt itu istilah di operasi Windows ya. Jadi itu ada istilah prompt kan. Nah, untuk mengeksekusinya, jadi kalau nanti Anda pengen mengeksekusi ya, nanti di dalam materi ini kan saya akan menjelaskan secara umum ya, secara umum itu apa namanya
dasar penggunaan Python ya. Jadi gimana kalau kita nulis variabel, gimana kalau kita nyetak dan sebagainya ya. Nanti ada penjelasannya di sini. Pertama adalah bagaimana kita bisa menjalankan atau mengeksekusi skripnya secara online. Ya, gimana nih kita untuk menjalankan skripnya secara online? Ya, pertama adalah Anda masuk dulu ke sini nih ke linknya. Nah, gitu. Ya, masuk dulu ke sini. Kemudian kalau kita sudah masuk, nanti akan tampilannya ya. Oke, saya akan coba kopas ya. Di saya coba akan share ke Anda. Ya, nanti bisa lihat. Bentar ya. Jadi saya akan share layarnya seperti apa gitu tampilannya. Kelihatan ya layar Anda ya. Oke, ini adalah linknya tadi. Tadi saya coba kopas tuh. Nah, gitu ya. Ini kemudian saya enter, nah dia masuk ke situ. Ya, dia masuk. Nah, nanti di mana Anda melakukan proses proses pengetikannya? Proses pengetikannya di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri layar Anda. Kemudian nanti saat Anda sudah selesai, ini ada baris 1, baris 2, baris 3 akan muncul otomatis gitu ya. Akan muncul otomatis. Makanya kalau misalkan pengen disimpan ya, filenya, Anda install tadi yang sudah saya singgung Notepad plus-plusnya ya. Nanti saya akan tunjukkan cara untuk nyimpennya bagaimana. Ya, ini kira-kira tampilannya dulu nih ya. Tampilannya paham ya? Tampilannya seperti ini. Artinya ini layar Python kita gitu. Ya, muncul awalnya begini. Ya, ini kan ada tanda crash ini adalah keterangan. Ya, komen keterangan. Isinya apa? Print hello world. Ya, gampang, ini contoh komen yang pertama. Ini kalau kita run muncul tulisan hello world. Kita ganti gitu ya, misalkan kita ganti ini di sini kita ganti Universitas CIT gitu ya. Ini kita running. Oh, jadi Universitas CIT. Itu ya caranya ya. Nanti kalau Anda sudah punya skripnya sudah ditulis dulu di Notepad++, nanti skripnya itu dikopas, dikopi, nanti dipastekan ke sini, dipaste ke sini. Gitu maksudnya. Paham ya? Oke, saya kasih contoh dulu ya. Ini saya akan coba buka satu folder ya. Ini contoh aja. Ya. Contoh. Oke ya. Saya coba munculkan ke Anda layar Notepad-nya dulu ya. Ini Notepad. Ini skrip yang sudah saya tulis di Notepad. Nanti install aja. Sebetulnya sih Notepad-nya boleh pakai Notepad yang mana aja ya. Pakai Notepad biasa juga boleh. Ini Notepad biasa ya. Gitu ya. Cuma biasanya yang lebih enak menggunakan Notepad++ gitu ya. Kalau Notepad++ itu sudah ada ada angkanya tuh sebenarnya nomor 1 2 ya. Ini kalau saya kopas ya. Ini kelihatan layar Anda ya. Ini saya blok, Ctrl C nih ya. Ini boleh pakai copy begini gitu ya. Nah, kemudian saya masuk tadi ya, masuk ke mana nih? Masuk ke online tadi ya. Kayak mana online itu ya. Online. Nah, ini online-nya. Nah, saya pindahin nih ke sini. Saya pindahin ya. Saya Ctrl V. Muncul ya. Kelihatan di layar Anda. Kemudian saya run ini. Muncul. Cara menjalankan file Python. Nama saya Roni. Contoh alamat Cirebon. Ini tadi skripnya sudah saya simpan di Notepad. Gitu kira-kira. Paham ya? Jadi bisa langsung diketik di sini, bisa disimpan di Notepad. Enaknya kalau simpan di Notepad, kalau Anda butuhkan, Anda bisa buka, bisa dicoba lagi. Nah, gitu ya. Jadi caranya sederhana aja. Jadi supaya Anda punya dokumentasi, kemudian kita bisa eksekusi secara online. Secara online aja nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda tahu skripnya seperti apa. Baik, paham ya? Ini nanti cara ngeksekusinya kayak gini gitu, cara ngeksekusinya.
Oke ya, baik, kita akan balik lagi ke layar Python kita tadi di PowerPoint-nya. Nah, ya, tadi ini udah masuk ya. Udah masuk. Kalau Anda lihat apa namanya? Anda lihat bagian-bagiannya kan tadi ya. Tuh, print Universitas CIC muncul, Universitas CIC ya. Tadi kita udah coba ya. Baik. Nah, kemudian ya, ini apa namanya? Perintah print adalah perintah yang dominan nantinya. Karena apa? Untuk menampilkan hasil eksekusi atau menampilkan hasil proses, yaitu pakainya print, nyetak. Gitu kan. Ya, ini ada print, ya, petik saya sedang belajar bahasa Python. Nanti coba kalau Anda run pasti muncul seperti ini. Dicoba aja. Ya. Nah, enaknya Python bahwa saya juga bisa melakukan proses secara langsung untuk eksekusi penjumlahan. Itu aritmatik. Melakukan operasi aritmatik penjumlahan, print 20 tambah 5. Ini kalau Anda run munculnya 25. Ya. Coba nggak? Coba ya, kita coba dulu. Ya, dicoba aja, nggak apa-apa, supaya Anda. Ya, ini kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Nah, kita bikin ya. Print berapa? 20 tambah 5. Ah, gitu kan. Kita running nih, saudara. 25. Saya, ini tinggal nyoba aja kan. Nah, Anda nyoba, ya, kita bisa langsung melihat. Oke ya, kita balik lagi. Ini tadi contoh ya. Jadi saat menulis saya sedang belajar Python, dalam fungsi print ditambahkan petik, gitu ya, karena tipe datanya berupa string. Sedangkan untuk penjumlahan tidak menggunakan petik, ya, karena tipe datanya adalah angka nilai integer. Ya, kan kita udah belajar tipe-tipe data ya, sudah lewat nih tipe-tipe data ya, sudah kita lewat. Oke ya, next-nya apa nih? Yang kelima ya. Ini eksekusi Python melalui file. Tadi sudah saya demonstrasikan. Ya, sudah saya demonstrasikan. Artinya, tadi ya, tuh, filenya itu di apa namanya filenya itu dituliskan dulu begitu ya di Notepad Anda. Nah, kalau sudah dituliskan di Notepad, baru Anda kopas gitu. Tadi ke layar online-nya. Betul ya? Ke layar online-nya. Jadi kita bisa coba Anda simpan, nanti tipenya apa? Tipenya TXT tipenya. Kalau Anda masuk ke dalam Notepad-nya tuh ya, tipenya TXT. Jadi begitu Anda apa namanya Anda coba ya, nanti otomatis dia akan menjadi file teks dan Anda bisa kopas ya, masukkan kemudian ke dalam online tadi. Sebetulnya kita bisa nulis search programnya langsung di Python-nya sebetulnya ya, tapi ini kan karena terkendala gini, mungkin ada yang belum instalasi Python gitu ya. Jadi kita cari cara yang mudah saja, Anda bisa menggunakan fasilitas online. Ya, tadi sudah saya demonstrasikan ya cara mengkopasnya ya. Jadi Anda kalau Anda sudah punya skripnya buat di Notepad, kemudian apa namanya tinggal dicoba. Ini kalau Anda mau nyoba-nyoba ini ketik langsung di layar online-nya boleh. Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Ya, kalau Anda melihat bagian ini ada tanda plus ya. Plus ini maksudnya adalah karena ini kita mencetak ada keterangan. Ya, ada keterangan dan ada apa namanya? Ada variabelnya, maka kita perlu menambahkan tanda plus. Ya. Ya, ini editornya tuh ya, ada Notepad plus plus. Ya. Nah, yang Anda install yang ini nih, yang plus plus ya, supaya nanti munculnya enak gitu, ada angka barisnya ya, 1, 2 dan seterusnya. Baik. Paham ya? Nah, sekarang pengenalan variabel dan tipe data. Secara umum tipe data Anda udah paham ya. Tipe data tuh secara umum dibagi menjadi berapa? Jadi 2 apa jadi 3 gitu ya. Yang pertama tipe data angka, kemudian tipe data string ya. Oke. Jadi kalau yang ketiga kan tipe data bentukan.
Ya, jadi kalau kita melihat yang paling mudah adalah yang pertama nilai atau kata Roni, kata Cirebon gitu ya, itu disimpan dalam sebuah tempat yang dinamakan dengan variabel. Kita udah belajar tentang variabel ya di algoritma. Jadi variabel itu tempat yang nantinya akan tersimpan di memori dan nyimpen nilai. Nah, cara nulis di Python gampang ya. Adalah tuliskan nama variabelnya sama dengan nilainya apa. Ini kalau Anda mau tuliskan secara langsung. Dituliskan langsung itu berarti tidak diinput melalui keyboard, paham ya? Kan di algoritma saya udah jelaskan, Anda bisa taruh variabelnya langsung, paham ya? Jadi kalau Anda deklarasi kan Anda siapkan variabel jenisnya apa, kemudian di deskripsinya kan apa? Anda bisa simpan variabelnya langsung atau Anda bisa menggunakan statement apa? Statement input. Kalau ada input, berarti dia diinput melalui piranti masukan. Ya, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas dulu. Nah, variabel punya aturan penulisan. Yang pertama, variabel itu dapat berupa huruf kecil besar, nggak masalah. Angka 0 sampai 9 atau karakter underscore. Ya, variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter underscore garis bawah. Nggak boleh dimulai dengan angka. Kalau belakangnya ada angkanya boleh, tapi yang penting depannya itu usahakan huruf lah. Ya. Nah ya, variabel yang terdiri dari huruf dapat berupa uppercase, huruf besar, atau lowercase, huruf kecil. Awas. Yang keempat, ini yang poin penting harus dipahami oleh Anda semua. Variabel punya sifat sensitif. Artinya huruf besar dan huruf kecil berbeda. Jadi kalau seumpama begini, Anda nulis nih variabel nama, ini kan hurufnya kecil semua ya. Ini kecil semua kan. Nah, saat eksekusi dalam print, ini kan keterangan ya. Petik sampai petik ini keterangan, plus baru variabelnya. Ini juga harus kecil, harus sama. Jadi nggak boleh ini kecil, nanti lari ke sini jadi besar. Gitu. Nggak sama, nggak akan dieksekusi. Variabel not found, nggak ada variabel. Ya, paham ya? Ini adalah pengertian dari variabel punya sifat sensitif. Jadi kayak sensitif dia. Jadi kalau Anda tuliskan beda dengan variabel yang Anda deskripsikan, nggak bisa. Nah, kemarin di UTS banyak banget tuh. Ya, atasnya bill, bawahnya bilangan ganjil yang dicetak contoh ya. Itu kan nggak sama. Ya, prosesnya benar gitu di algoritma atau flowchart-nya. Tapi dengan salmus variabel ya menjadi nggak maksimal gitu ya hasil. Contoh seperti itu ya, dia harus konsisten di variabel nih. Python nggak main-main, ya salah dikit aja dia nggak mau gitu, ya dia akan salah gitu nanti nggak akan dikenal si variabel. Ya, paham ya? Oke, nah ini berikut adalah contoh penulisan variabel di Python. Ini tinggal dicoba sama Anda, ya dicoba sama Anda. Contoh ya, ini saya kasih contoh saja. Ini kalau nanti Anda bisa langsung ketik ya nanti di online ya. Ini biar cepat saya nggak demonstrasikan dulu nih. Ini kalau demonstrasi nanti lama. Jadi gini, nama sama dengan Roni. Artinya apa? Saya pakai variabelnya huruf kecil. Bisa ya? Isinya Roni. Berarti apa ini? Teks. Umur, ini gede semua. Sama dengan 23. Bisa ya? Umur. Diawali underscore. Alamat. Sama dengan Cirebon. Ini teks semua nih ya. Nanti ada angka dan ada boolean. True, false. Kemudian apa? Jenis kelamin. Ini huruf besar, underscore, ini huruf kecil semua. Boleh jadi variabel. Ya. Lalu ting 1. Ini bukan il, angka 1. Sengaja ya. Artinya apa? Boleh digabung antara huruf dan angka. Ya, kan tadi penjelasannya kan apa? Boleh digabung huruf gitu ya. Ah, gitu ya. Yang penting apa? Yang penting depannya huruf atau underscore depannya. Kemudian pintar sama dengan true. True itu jenis boolean ya, jenis data boolean true false. Nanti di apa namanya di perulangan kita akan gunakan tipe-tipe data itu. Nah, ini kalau kalian cetak nanti print nama sesuai ini urut ini Pak urutannya apakah harus kayak begini? Enggak, ini Anda mau print umur dulu boleh, nggak apa-apa. Urutannya nggak harus urutan variabel. Ya. Maka akan muncul nanti di sini hasilnya, Saudara.
Gitu. Ya, dieksekusi hasilnya ini nih. Roni 23 Cirebon jalan-jalan L. Ini hasilnya. Paham ya? Setelah melalui eksekusi dalam perintah print. Jangan lupa kurung ya. Variabel di atas punya nilai yang jika ingin ditampilkan cukup panggil nama variabel. Ya, kira-kira begini ya. Ini kalau Anda mau coba lihat hasilnya ya, lihat hasilnya. Ada nih ya, saya sudah coba siapkan kalau nggak salah ada. Nah, nih ada ya. Bentar. Saya kopas dulu. Kemudian saya masukkan ke layar online. Ya, balik lagi ke online. Ini sudah saya copy ya. Ini saya paste tuh. Tuh ya. Nah, ini udah ada di notepad nih. Saya udah bikin. Ya, nama ini kan ya. Nah, ini tambahan nih, tambahan. Print tipe nama ya, ini abaikan dulu ya. Ini abaikan dulu deh, ini abaikan dulu ya. Ini saya delete aja ya. Saya delete. Sampai sini. Ini kalau kita running, tadi muncul. Tuh. Roni 23 Cirebon jalan-jalan L, ini kan variabelnya. Ya. Kalau kita salah saja nulis ya, ini gede nih. Kita running nih. Ada kesalahan, file string line 9. Name nama dengan huruf awalnya huruf N besar is not defined. Paham sini ya? Oke, ini contoh nih kalau Anda salah melakukannya. Jadi jangan takut pada hal yang salah. Kalau salah, kita cek salahnya di mana nih? Ya mungkin kurang spasi, huruf kecil harusnya huruf besar, atau huruf besar harusnya huruf kecil, kurang kurung dan sebagainya. Ya itu tinggal ditelusuri begitu oleh Anda ya. Untuk bisa program ya harus mau menelusuri begitu. Ya, kita akan balik lagi ke layar apa-apa kan. Ini memang harus bolak-balik gini nih ya. Nanti kalau untuk selanjutnya sih karena Anda sudah paham di layar Python-nya bisa langsung ya. Bisa langsung ya. Oke, ini sampai di baris yang sini ya, paham ya? Oke, next. Nah, variabel dapat tadi yang saya hapus nih. Dapat nyimpen berbagai jenis data. Setiap data itu punya atribut yang khas. Ya, data itu masuk ke dalam golongan tertentu, gitu loh, kelompok tertentu. Jadi tipe data itu digunakan untuk mendefinisikan tipe dari variabel. Variabel boleh apa aja namanya, yang penting tadi sesuai dengan aturan ya, huruf atau dimulai dengan underscore, besar kecil nggak masalah. Tapi variabel itu masuk dalam kelompok mana, itu ditentukan dari apa? Dari isi variabelnya. Isi variabel itu dalam Python bisa langsung menentukan dia masuknya ke variabel apa. Ya, variabel string, variabel float. Float itu data pecahan. Tipenya float ya. Kalau integer kan bulat ya. Boolean, BOOL, boolean. Boolean itu tipe data logic true false. Ya, itu untuk perulangan, untuk ngecek kondisi bisa menggunakan boolean, itu banyak digunakan nanti. Ya, jadi tipe data digunakan untuk mendefinisikan tipe data dari variabel. Itu variabel tipenya apa? Nah, kalau Anda lihat tadi variabel-variabel ini ya, nama, umur, alamat, dan seterusnya, ini kita bisa cek dia tipe datanya apa. Tipe datanya ini apa nih? Dengan menambahkan function namanya. Ya, jadi ada statement atau function yang namanya type, tipe. Ya, nanti tuliskan apa variabelnya dalam statement tipe ini, sehingga yang muncul nanti bukan isi variabelnya, tapi jenis atau kelompok variabelnya. Paham ya? Jadi ini adalah variabel yang berupa tipe data str, itu apa? Nama, alamat, hobi, dan jenis kelamin. Sedangkan yang integer, umur, yang float tadi pecahan, tinggi nih yang pakai angka 1. Lalu yang boolean adalah yang pintar. Ya. Kalau kita mau coba lagi, ya, Anda mau coba lagi, kita coba masuk lagi ke online ya. Online. Ini saya hapus dulu. Saya kopas lagi ya. Tuh, ini nih. Tadi yang tambahannya tuh ini. Ini kalau kita run,
Coba Anda lihat dulu. Ini kan isi variabelnya ya. Ini hasil eksekusi baris 9 sampai 15 tuh ini nih. Sampai true. Nah, kemudian eksekusi baris 17 sampai 23 mulai dari ini nih. Ya, jadi nama itu apa nih? String. Umur INT, integer. Kemudian alamat, hobi, jenis kelamin, string, tinggi. Angka 1 ini adalah float karena ada pecahan, kemudian pintar adalah boolean. Seperti di sini ya. Kayaknya kalau coba aja nih, gampang. Ya, salah-salah nggak apa-apa lah ya. Namanya juga baru nyoba. Lama-lama nanti Anda akan terbiasa ya menggunakan menggunakan variabel-variabel di di Python ya. Oke ya, ini saya agak gede ini langsung sini ya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan variabel ya, integer. Integer itu bulat. Float itu pecahan ya, entar dibaca aja lah ya. Ya, boolean itu true false, bernilai 1 untuk true dan 0 untuk false. Nanti kalau Anda bisa baca-baca lagi tipe-tipe data di Python ya. Silakan, ini untuk memperkaya wawasan Anda ya, minimal apa yang saya sajikan mudah-mudahan bisa minimal memberikan gambaran dulu. Oh iya, tipe data itu menjadi penting. Makanya di algoritma disampaikan pada saat Anda bikin algoritma, pada saat Anda bikin deklarasi mendeklar variabel itu nggak main-main. Ya, Anda mendeklarasi satu nama, satu tipe di variabel, harus benar dia dipakai untuk apa. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya harus benar saat dipanggil, saat diproses. Ya, banyak yang salah gitu. Salahnya apa? Nggak menyadari bahwa variabelnya misalkan A saat dieksekusi jadi A1 misalkan namanya. Yang nggak cocok, nggak jalan, nggak ketemu. Paham ya? Oke, kemudian dalam Python tipe data tidak perlu ditulis di depan variabel. Wah, enak banget ya. Artinya, Python itu langsung mengenali tipe data berdasarkan nilai yang diinput oleh user tadi yang sudah saya singgung. Tuh. Jadi kalau di Pascal, yuk kudu tulis dulu di awalnya tuh. Tipe datanya apa, var, tipenya apa, bla 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 ya. Kalau Python nggak perlu. Itu enaknya Python ya. Oke, jadi Anda bisa menggunakan fungsi untuk mengubah tipe data kalau pengen diubah. Ah, gitu ya. Jadi misalkan gini, integer pengen jadi string atau sebaliknya string pengen jadi integer itu bisa. Namanya konversi. Ya, di-convert, dikonversi, diubah tipenya itu bisa. Nah, kalau Anda menuliskan umur sama dengan 10 pakai tanda petik begini, berarti kan ini string dia. Betul ya? Ini string ya? Gitu. Karena menganggap nilai tersebut sebagai string, yang kalau Anda menuliskan pakai string begini, berarti dia nggak bisa dieksekusi untuk perhitungan. Nggak bisa. Tadi kan didemokan ya, print 20 plus 5 dalam kurung. Begitu kita run, muncul 25. Coba dikasih petik, nggak akan jalan. Ya, nah ini kita akan coba lihat ada beberapa fungsi converter yang sering digunakan. Yaitu apa? str, mengubah nilai ke bentuk string, int, mengubah nilai ke bentuk integer, float ke bentuk float, boolean ke bentuk true false tadi, logic boolean. Ya sebetulnya sih masih cukup banyak ya. Ini kita di awal-awal jangan banyak-banyak dulu ya, yang dasar-dasar dulu, supaya Anda sudah paham fondasinya, baru nanti kita meningkat ke bagian-bagian yang lebih lebih lengkap gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat contoh ya, kita pengen ngubah tipe data variabel umur dari string ke angka sehingga dapatkan proses aritmetik. Contoh ya, coba langsung contoh ya. Umur sama dengan 10, berarti ini apa? String ya. Ini string nih. Kemudian print tipe umur. Maka dia akan mencetak apa nih? String. Betul ya? String. Kemudian di bawahnya, umur integer, saya bikin variabel baru lagi. Oke, variabel sebelumnya umur isinya string kan? Saya tambahin di depannya nih yang pakai warna biru muda. int umur ini adalah sebuah function statement converter untuk mengubah sebuah nilai string menjadi integer. Maka saat saya print
Ini print tipe umur. Sekarang saya print tipe variabelnya apa nih? Umur integer, variabel kedua. Umur integer isinya adalah konversi dari variabel umur yang tadinya string menjadi integer. Maka hasilnya adalah di bawahnya kelas int. Ngerti ya? Mudah-mudahan ngerti nih. Jangan bingung ya. Jangan bingung. Ini kan apa namanya? Yang pertama adalah variabelnya string ya. Kemudian kita cetak tuh str gitu kan. Yang kedua diubah nih sama kita nih. Ya, kita bikin variabel baru lagi, umur underscore integer. Isinya adalah konversi dari umur tadi yang string kita integerkan. Kita cetak nih. Tapi cetaknya ada tipenya. Ya, variabelnya apa ini? Yang kedua, maka dia akan beda. Sekarang udah integer. Itu maksudnya. Paham? Ngerti ya? Ini contoh nih, contoh. Jadi hati-hati menuliskan data dalam variabel ya. Karena dia langsung dikenali gitu oleh si Python. Begitu you ketik-petik aja, dia sudah string, jadi string otomatis. Oke, baik, next ya. Nah, kemudian ada penulisan komentar di Python. Ya, komentar ya. Kadang-kadang kalau programnya itu cukup panjang, ya, programnya cukup panjang, maka kita perlu waktu untuk memahami begitu ya, mempelajari si programnya. Nah, kadang-kadang bagian-bagian tertentu itu kita berikan pesan. Diberikan pesan. Maksudnya pesan itu komentar. Komentar itu adalah skrip yang tidak diproses. Jadi komentar itu skrip yang tidak diproses. Jadi dia sebagai sebuah skrip ya di dalam program Anda, tapi nggak ikut diproses, hanya sebagai komentar aja, keterangan. Ya, catatan begitu. Ya, karena kadang-kadang isunya kan banyak ya, dari puluhan baris, ratusan baris, ribuan baris gitu. Jadi kalau bikin program udah nggak kerasa, tahu-tahu ribuan baris. Ya, nah seringkali kita perlu memberikan komen ya supaya kita tahu, oh ini bagian ini, oh ini bagian apa terus. Ya, paham ya? Oke, nah komentar ini apa namanya juga penting kalau programnya dikerjakan oleh tim. Gitu. Jadi kalau ada orang lain yang melanjutkan atau minimal mungkin apa namanya ingin melakukan editing begitu ya, penambahan terhadap program yang sudah pernah dibuat, nah dia tahu tuh bagian-bagian mana. Oh ini adalah bagian ini, oh ini bagian apa, itu dari komentar. Ya minimal fungsinya untuk itulah, ya fungsinya untuk itu. Jadi catatan sampai di mana tadi gitu ya, komentar. Oh ini yang ada yang belum dituliskan di bagian itu ya, bagian ini belum diproses gitu ya, bagian ada coding yang belum diproses misalkan. Contoh, nah itu bisa dituliskan sebagai komentar. Ya, contoh ya, ini contoh aja, Anda tinggal tambahkan. Komentar paling mudah tadi sudah ada dalam online ya. Kalau Anda tadi masuk online di awal kan udah muncul ada yang tanda crash 2 baris, nah itu adalah komentar. Ya, jadi kalau tanda pagar ini, tanda pagar istilahnya kita sangat umum digunakan untuk memberikan komentar pada kode. Gampang ya, tinggal kasih pagar aja udah. Tulisan apapun di belakang pagar itu nggak akan diolah. Contoh ya, pagar buat variabel alas dan tinggi dan isi nilainya. Alas sama dengan 10, tinggi sama dengan 5, gitu kan. Rumus menghitunglah segitiga luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Print luas, cetak muncul nanti ya, setengah alas kali tinggi. Nah ini komentar nih, komentar. Ini nggak akan diolah. Ya. Tapi dia sebagai komentar. Jadi Anda melihat bagian-bagian programnya itu menjadi lebih jelas. Gitu ya. Jadi saat orang lain baca kode di atas akan cepat paham. Oh iya, kode di atas ini adalah untuk ngitung luas segi 3. Itu contoh fungsi daripada komentar. Silakan ya, nanti bisa dicoba. Oke, next lagi. Nah, kalau Anda punya komentar 4 baris, maka bisa diteruskan begini ya. Variabel alas, variabel tinggi, masukkan ke dalam rumus, cetak, luas, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk variabel yang multifunction, multi-comment, multi-line, jadi kalau panjang nih, banyak, ya banyak istilahnya, Anda nggak usah bikin tiap baris menggunakan tanda crash. Kita bisa menggunakan 3
triple quotes, kan ada tanda petik yang satu tuh ya, di keyboard tuh di bawahnya tanda petik double, di sebelah kirinya enter gitu ya. Nah, itu pakai itu. Ya, pakai 3 karakter di enter, udah ketik aja gitu. Berapa baris pun itu akan dianggap sebagai komentar. Paham ya? Nah, sebetulnya apa? Ya, triple quotes ini bukan komentar, tapi sebuah string yang tidak tersimpan di variabel. Gitu, sehingga tidak diolah. Ya, fungsinya sama untuk komentar juga. Ya, tapi yang lebih umum menggunakan ini ya, menggunakan tanda crash. Yang lebih umum. Tapi sebetulnya bisa diganti. Ya, ada pengganti. Jadi kalau Anda lihat, ini skrip apa kok ada petik 3? Itu komentar sama. Tapi kudu buka tutup ya, saudara ya. Harus ada di awal 3, nanti Anda begitu bisa berbaris sebagai komentar, kemudian ditutup lagi dengan 3 quotes. Baik. Next ya. Nah, contoh. Buat variabel alas dan tinggi dan isi nilainya, setelah itu cetak hasilnya bla 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 bla, tuh tambahin. Yang tadi itu ya, tinggal ditambahin. Ini komentar. Ya, paham ya? Gampang, ini masih gampang-gampang lah ya. Yang saya dulu. Oke, sekarang kita akan lihat menggunakan fungsi dasar print. Sebenarnya print tadi sudah kita coba. Ya, udah kita coba. Tadi kan contohnya pakai print semua kan. Contoh 1, print belajar Python. Kan ini langsung ya. Saya mencetak satu tulisan langsung dalam statement print-nya. Print belajar Python. Ya, print nama Anda misalkan tuliskan itu. Maka otomatis itu akan menjadi apa? Akan menjadi muncul hasilnya sebagai sebuah cetakan di layar output. Ya, tapi Anda juga bisa nyimpen ya. Tadi contohnya kan udah ada tuh. Ya, yang pakai apa? Pakai ada huruf, ada angka dan seterusnya. Itu simpan variabel. Simpan di variabel, kemudian dicetak nama variabel. Contoh ya, panjang 10, lebar 20, luas sama dengan integer. Panjang dikali integer lebar. Tambahkan int untuk memastikan bahwa ini sebagai sebuah variabel integer. Ya, kita coba ya. Kita coba dulu supaya sekarang coba dulu. Tanda layar online ya. Panjang sama dengan berapa tadi? 20 ya. Lebar sama dengan 10. Terus luas sama dengan, kalau kita tulis panjang gitu ya, dikali lebar, kemudian print luas, harusnya kan ini muncul ya. Ya, muncul ya, 200. Artinya apa? Ini bisa langsung dikenali sebagai apa? Sebagai variabel integer. Paham ya? Ini enaknya Anda menggunakan Python. Kasih komentar. Ya. Kan? Hitung apa nih? Hitung apa nih? Luas persegi ya. Oke. Panjang. Ya, kan panjang kali lebar. Tuh ya. Komen ya. Bisa nih. Ya, ini contohnya kan langsung kita coba ya. Baik. Balik lagi ya ke layar kita. Oh ya, silakan. Artinya Anda ini mau pakai integer, pakai enggak, sebenarnya enggak masalah. Tapi kalau ini ada petiknya, hati-hati yang tadi, maka Anda harus tambahkan. Kalau enggak bisa nih. Ya, ini kasih petik. Dicoba aja petik ya. Kemudian Anda apa namanya langsung ini ya. Cobalah ya, petik. Kan petik ini sebagai apa? Sebagai ya, tuh ya. Nggak mau ya. Tuh ya. Nggak mau ya. Integer panjang ya. Integer lebar gitu ya. Gitu. Ini contoh konverter ya. Tuh, langsung saya demokan. Contoh konverter ya, integer.
Jadi kalau ininya udah nggak ada petiknya, nggak usah pakai ente lagi, langsung bisa ya. Baik. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Ini apa nih? Mencetak output dengan metode format ya, sebetulnya sih ini hanya opsional ya, tapi beberapa bagian dalam Python seringkali menambahkan apa namanya, statement format. Kalau yang kita sering lakukan, yang saya coba contoh lakukan itu menggunakan simbol plus gitu ya. Jadi teknik ini sebetulnya memudahkan programmer dalam mencetak statement dalam satu baris dibandingkan dengan metode yang sudah kita coba sebelumnya ya. Jadi nama ya sama dengan Roni, print selamat pagi, ini ada kurung kurawal gitu ya. Begini ya, formatnya lo titik format nama. Ya. Jadi nilai variabel di fungsi print ditulis kurung kurawal ya, jadi dapat dipisah antara string dan variabel. Ini stringnya, ini variabelnya. Nah, ini contoh ya. Kalau Anda lihat, ini tinggal dicoba aja bagian ini. Ya, contoh. Di satu kelas ada 4 anak yang punya nilai mata kuliah berbeda-beda ya. Roni 100, Dani 87, Joko 90, Dian 69. Kalau kita ingin cetak dengan metode yang pertama di Python, ya, maka dia akan menjadi begini. Ya, masukin ya variabelnya kan dengan angkanya, lalu print. Ya, betul ya. Nilai Roni plus STR Roni. Kenapa? Karena ini isinya adalah integer. Ya, harus diseringkan nih, karena ini dalam petik ini, dalam petik ya, kemudian dan nilai Rani ya, dan seterusnya. Ini Anda bisa coba ya, plus ya. Kemudian kalau dicetak dengan format, maka menjadi print nilai Roni sama dengan, dan nilai Rani sama dengan kurung kurawal, dan nilai Joko sama dengan kurung kurawal, dan ya ini turun ya, ini enter nih maksudnya ya, supaya ini menjadi satu bagian. Makanya akan menjadi begini tampilannya nih. Nilai Dian sama dengan petik titik format variabelnya. Roni, Dani, Joko, Dian. Ya, bentar ya. Coba saya cari scriptnya dulu ya, konversi. Ya. Nah, nggak ada nih, nggak ada. Nah ya, coba saya kopas dulu ke layar online. Oh, kalau nggak disimpan-simpan, waduh lama saudara ya. Oke ya, ini skripnya nih, ini skripnya kelihatan sama Anda kan, ini skripnya. Roni, Dani, Joko, Dian ya, print ya tuh. Ini karena kepanjangan gitu ya, plus otomatis lah turun. Ya, kalau cetak, nah terserah Anda sebetulnya Anda mau pakai yang mana. Ya, tapi kalau pengen lebih simpel, kita pakai yang bawah. Ya, petiknya cuma di depan dan di belakang. Kalau ini kan petiknya petik sini, petik sini, petik sini, petik sini ya. Satu teks itu ada petiknya. Kalau ini enggak, petik ya sama dengan terus kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya, dan dengan kurung kurawal lagi, terus setelah selesai petik baru titik format apa variabel. Ini ya, ini contohnya. Nanti tinggal dicoba aja. Ini kan sudah ada contoh, sudah ada contoh. Sudah saya munculkan. Nah, mudahan paham sampai sini. Ya. Bagian berikutnya nih, saudara ya. Bagian berikutnya ini hampir apa namanya? Selesai penjelasan saya.
Saya coba besarkan dulu. Baik. Kita kan sudah sampai di sini di algoritma. Ya, udah sampai sini ya. Cara ngambil input di Python dari keyboard. Kalau kita diminta memasukkan angka dari data, memasukkan data mau itu angka mau itu huruf dari piranti masukan, maka statementnya harus menggunakan statement input. Kalau nggak pakai statement input, ya kita nggak bisa memasukkan dari piranti masukan. Ya harus pakai input. Nama ya sama dengan input, ya petik ya. Masukkan nama. Ya, ini variabel nama sama dengan input masukkan nama. Ada statement input, ada teksnya. Maka teks yang Anda inputkan di sini nanti akan masuk dia ke sini. Kalau di print nama Anda sama dengan ya tadi Anda inputnya apa namanya. Kalau masukin Agus ya munculnya Agus. Ya, jadi ketika fungsi input dipanggil, user, yaitu Anda, harus input melalui keyboard. Gitu. Dan akan disimpan ke dalam variabel tadi yang Anda sudah definisikan di atas. Nah, ketika dicetak, maka yang tampil nilai yang diinput oleh kita tadi. Contohnya nih Agus. Nah, jadi fungsi input mengembalikan nilai ke dalam bentuk string. Paham ya? Kita nyobanya gini nyobanya. Kita masukinnya apa? Masukinnya adalah angka. Angka sama dengan input. Input ya. Ini kan kita nggak input langsung angkanya nih, nggak masukkan ke dalam variabelnya, tapi melalui keyboard ya. Input masukkan angka. Berarti kan Anda nginput angka nih, angkanya 10. Nah, ternyata saat dicek pakai type, pakai statement type tadi yang sudah kita bahas ya, maka munculnya di string ternyata, Saudara. Beda dengan kalau Anda nginput langsung angkanya ke dalam variabel, nggak melalui input. Bisa dieksekusi tadi, waktu kita nyoba apa? Panjang kali lebar gitu ya. Sehingga hati-hati kalau Anda bikin perhitungan yang menggunakan angka, dan angkanya diperoleh melalui statement input. Itu pada prosesnya memerlukan statement tambah. Bisa integer, bisa pakai val, value. Paham sampai sini ya? Ini kan kita belum coba hitung, nggak ada perhitungan nih dari variabel inputnya. Kita baru ngecek aja tuh, baru ngecek oh ternyata string kelasnya, nggak langsung integer. Walaupun yang kita inputkan adalah angka 10. Ya, paham ya saudara ya? Sehingga kalau Anda mencoba ini mengubah nilai angka yang tipenya string ya ke bentuk integer, bisa pakai converter tadi yang sudah kita bahas. Contoh ya, input masukkan angka ya, tipe angka ini kan string nih. Ya angka 5, terus kita ubah jadi angkanya pakai integer, kita print type menjadi integer ya. Nah, hasil jika ditambah 5 sama dengan format angka integer, kita menggunakan yang ini nih, Saudara. Menggunakan variabel yang angka int, nggak menggunakan variabel yang angka. Gitu. Ya, lihat ini, ditambah 5. Otomatis karena ini sudah bertipe integer, bisa ditambah 5. Sama dengan paham ya? Nah, cara yang kedua adalah saat nginputnya, tambahkan statement eval. Tuh. Ini kan langsung input ya. Dicek ternyata string nih. Kalau Anda pakai eval input masukkan angka, print tipe angka integer. Paham ya? Gitu. Jadi saya nggak usah pakai apa, nggak usah pakai ini lagi, type lagi. Di sini nih, ya nggak usah diubah dulu, bisa langsung. Ini nggak ada juga nggak apa-apa, ini kan untuk ngecek doang nih. Ya, hanya untuk ngecek ini nih yang baris ketiga, dihilangkan ini nggak apa-apa. Anda langsung aja. Print hasil jika ditambah 5, ketik ya, titik format angka plus 5. Angkanya ini adalah variabel
angka yang isinya adalah angka yang Anda inputkan, dan sebelum input ditambahkan eval, sehingga saat dia masuk ke dalam variabel angka, itu sudah berbentuk nilai. Mau itu integer, mau itu float, tergantung angka yang Anda masukkan. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham nih. Jadi bisa nih sekarang ya, nanti nyoba bikin luas segitiga, luas persegi panjang, keliling, lingkaran, dan sebagainya, harus bisa nih. Ya, langsung dicoba di sini. Gitu. Paham ya? Oke. Ya, minimal paham dulu, gitu kan. Ya, baik ya. Ya, yang bagian terakhir ya, tadi 19, 20 ini sudah. 21 adalah latihan. Oh, latihannya ya. Latihannya nggak harus dikumpulin di minggu ini ya. Jadi Anda coba dulu, dicoba tapi didokumentasikan. Di dokumentasi itu disimpan, skripnya disimpan, hasil eksekusinya di screenshot sama Anda. Print screen tuh. Bikin catatan, hasil screenshotnya seperti ini. Skripnya bagaimana, screenshotnya seperti apa. Supaya dokumen Anda tuh hasil praktikum Anda terdokumentasi. Tadi kan skripnya disimpan di Notepad ya, di Notepad. Nanti Anda bikin dokumentasi di Word tuh. Latihan ya, menghitung luas yang persegi panjang. Contoh skripnya dari mana? Nah, skripnya dari tadi online tadi tuh yang online. Ya, ini hasil skripnya, ini hasil outputnya. Gitu. Ya, kan bisa ya. Menggunakan Paint bisa, pakai Snapshot juga bisa. Ya, untuk menandai bagian mana yang Anda mau kerjakan. Oke, ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami nih ya, di video ini. Silakan dicoba ya, silakan dicoba. Artinya ini Anda mencoba dulu nih, Tadi latihan ini kerjakan ya, dikerjakan. Nanti kalau ini udah paham, baru tuh kita merambah. Kalau dalamnya ada if, bagaimana sebagainya itu gampang. Ini pahami dulu. Ya, dipahami dulu bagian-bagian ini. Nanti mudah-mudahan setelah fondasinya paham, ya kita bisa melangkah ke bagian yang apa lagi. Baik ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan tidak terkendala, ya, tidak terkendala. Saya tidak mengharapkan Andanya repot ya. Jadi silakan di online kan saja lah ya. Kalau online kan Anda bisa pakai laptop apa aja ya. Untuk mencoba begitu kan, untuk mencoba. Ya, jadi nggak harus install lah ya. Ada yang penting online, nyoba setengah jam jalan, ya bikin catatan dan sebagainya. Ya minimal itu saja kalau harus install dan sebagainya. Tapi kalau Anda mau install tuh boleh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Baik ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di minggu ke berapa? Di minggu ke-8 boleh bermanfaat untuk Anda ya. Ini adalah materi praktikum yang pertama, silakan dicoba ya. Nanti hasil praktikum dikumpulkan dulu saja. Nanti mungkin 2-3 pertemuan baru dikirimkan melalui penugasan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya.